Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Irdayanti. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 1 Kutacani, Kabupaten Aceh Tenggara. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dari LPTK Universitas Tadulako Palu. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan ujian kinerja Selasa 13 Juni 2023 dengan topik cara meningkatkan penerimaan diri siswa menggunakan layanan konseling kelompok di SMK Negeri 1 Kutacani. Selamat menyaksikan. Iya, waalaikumsalam. Masuk. Yuk masuk. Waalaikumsalam. Silahkan duduk ya. Gimana, bisa kita mulai ya? Bisa, Bu. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua karena kalian sudah bersedia hadir di ruangan kita hari ini. Gitu ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Sehat ya, alhamdulillah. Udah makan? Sudah, Bu. Oke, udah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berkumpul dan melakukan kegiatan kita sebagaimana biasanya, gitu ya. Nah, Ibu mau tanya nih terlebih dahulu. Kalian tahu nggak kenapa dipanggil kemari? Kalau mau konseling, Bu. Mau konseling ya. Nah, Ibu jelaskan dulu nih kenapa kita melakukan kegiatan ini. Nah, kita di sini untuk melakukan kegiatan konseling kelompok. Nah, di mana nantinya kalian menceritakan satu persatu permasalahan yang kalian hadapi. Kemudian kita mencari sama-sama alternatif solusinya, gitu ya. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan, kalian terlebih dahulu di sini harus tahu ada asas di dalam kegiatan konseling kelompok kita ini. Nah, di sini kan dalam kegiatan konseling kelompok kita ini nantinya ada asas kerahasiaan. Nah, di mana asas kerahasiaan itu maksudnya kita tidak boleh menceritakan permasalahan yang kita hadapi ini ataupun yang kita bahas hari ini kepada pihak luar. Cukup hanya kita-kita yang ada di sini yang berhak tahu, gitu ya maksudnya. Kemudian Ibu mau tanya nih, kemudian ada yang namanya asas sukarela. Ibu mau tanya terlebih dahulu, kalian kemari karena terpaksa atau memang kemauan sendiri? Kemauan sendiri. Sukarela ya, sukarela, alhamdulillah secara sukarela. Oke, kemudian ada yang namanya asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini maksudnya kalian menceritakan secara leluasa tanpa ada yang kalian tutup-tutupi. Menceritakan secara luasa apa yang sedang kalian alami. Itu yang dinamakan dengan asas keterbukaan. Ya. Baik, karena kita di sini kan sudah kenal, tapi alangkah baiknya kita memperkenalkan kembali agar suasana tidak kaku. Gitu ya. Dimulai dengan Ibu. Oke, perkenalkan, nama Ibu Poppy Irdayanti, biasanya dipanggil Ibu Poppy. Silakan. Perkenalkan, nama saya Anggun Pratiwi, biasanya dipanggil Anggun. Perkenalkan, nama saya Mustika Aini, bisa dipanggil Tika. Perkenalkan, nama saya Lia Setriana, biasa dipanggil Lia. Perkenalkan, nama saya Arini Rizky, biasa dipanggil Arini. Baik, Ibu ulangi. Ibu Poppy,
Anggun, Tika, Lia, dan Arini. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum kita memulai ini, nanti Ibu mau kalian membacakan ikrar konseling. Nah, ikrar konseling ini nanti Ibu bacakan, kalian ikuti, ya? Oke. Kita mulai ya. Semuanya ikuti kata-kata Ibu. Saya berjanji. Saya berjanji Tidak akan membocorkan. tidak akan membocorkan Rahasia ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kelompok ini kepada orang lain selain kelompok ini, dan apabila saya melanggar janji, maka saya siap menerima sanksi. Ulang. Maka saya siap menerima sanksi. Oke. Nah, kita kan tadi belum menyepakati waktu. Sekarang Ibu buat kesepakatan waktu. Kita buat kesepakatan waktunya selama 45 menit. Bagaimana? Setuju? Setuju ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai nih, biar kita rileks supaya kita nggak terlalu tegang, kita melakukan ice breaking dulu atau permainan. Oke? Silahkan berdiri. Nah, Ibu mau kalian ikuti instruksi Ibu ya. Ini tujuannya supaya kalian bisa lebih fokus dan konsentrasi. Ikuti Ibu ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, gitu ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala. Anggun gak konsentrasi, dia ngikut Ibu. Oke, ulang. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Enggak ikut konsentrasi. Lututnya mana? Ada yang menunjuk ini, Tika nggak konsentrasi. Oke, udah cukup sampai situ aja. Tepuk tangan. Duduk. Nah, sebelum mulai nih Ibu tanya dulu nih, gimana kira-kira udah siap untuk kegiatan konseling kita hari ini? Udah siap ya. Baik. Kira-kira ada nggak yang mau bertanya tentang tugasnya nanti seperti apa? Atau mungkin kalian belum paham? Ibu ulangi ya. Nah, jadi nanti di dalam kegiatan konseling kelompok ini, kalian satu persatu menceritakan permasalahan yang kalian hadapi. Sekarang topik permasalahan yang akan kita ambil yaitu cara meningkatkan penerimaan diri. Nantinya kalian menceritakan seputaran tentang apa yang kalian alami di dalam diri kalian masing-masing. Kalian ceritakan sama Ibu, nanti sama-sama kita cari alternatif solusinya. Kemudian di sini Ibu nanti akan menampilkan sebuah video inspirasi, kemudian sama-sama kita saksikan dan kita simpulkan isi dari video tersebut. Dan nanti ada juga pengisian LKPD namanya, ataupun lembar kerja peserta didik, gitu ya. Oke, paham ya? Gimana? Udah siap nih? Oke, udah siap. Kita langsung ke intinya. Nah, kira-kira siapa duluan nih yang mau menceritakan permasalahan yang dialaminya tentang dirinya seperti apa? Ada nggak kendala yang di dalam diri kalian itu yang kira-kira yang membuat kalian selama ini merasa nggak enak gitu? Nah, kira-kira siapa nih yang mau duluan cerita permasalahan yang kalian hadapi? Kan topik kita ini mengenai cara meningkatkan penerimaan diri. Yang berhubungan dengan diri, ada nggak kalian yang nggak senang atau nggak suka dengan diri kalian sendiri? Kalau Anggun gimana, Anggun? Saya Bu, kalau ada yang berkomentar tentang diri saya, misalnya Bu ada yang ngomong gini, kok kamu gemuk, kayak gini makin Bu, gemuk makin gitu gemuk ya. gitu. Saya langsung emosi Bu. Langsung nggak suka sama yang ngomong gitu ya. Oke, kalau Tika kayak mana Tika? Ada nggak kira-kira yang kamu nggak senang sama diri kamu yang membuat kamu itu merasa nggak enak dengan diri kamu sendiri gitu? Sama Bu, suka insecure.
insecure juga hampir sama Anggun. Pernah nggak suka, maksudnya sampai membenci diri sendiri gitu? Pernah, Bu. Pernah. Oke, kalau Lia kayak mana Lia? Kalau saya hampir sama dengan Anggun, Bu, tapi bedanya kalau Anggun kan dari segi fisik, kalau saya itu dari cara saya berkomunikasi, Bu. Oh, berkomunikasi dengan orang lain gitu ya. Kalau Arini kayak mana? Saya merasa insecure, Bu, kayak nggak bisa apa gitu, Bu. Merasa diri selalu dibanding-bandingkan dengan orang lain gitu ya. Oke. Pernah nggak kalian, Ibu tanya nih, pernah nggak kalian merasa diri kalian tuh seperti dibedakan dengan orang lain? Kalau Anggun pernah nggak merasa seperti itu? Iya, dibedakan, maksudnya kamu itu merasa selama ini diasingkan, terasingkan, kayak gitu, ada nggak? Kalau Anggun kayak mana rasanya perasaannya selama ini? Kadang-kadang suka sedih gitu, Bu. Sedih ya. Nah, jadi kan kita udah mendengar nih masalah kalian. Kayak Anggun, dia merasa nggak senang dengan dirinya karena mungkin ada yang pernah bilang gitu ya Anggun ya. Jadi Ibu tanya nih sama kalian semua, kira-kira masalah siapa nih yang kita selesaikan terlebih dahulu? Masalah si Anggun, Bu. Masalah Anggun aja ya. Mungkin karena dia merasa dirinya merasa nggak senang dengan diri sendiri. Kalau yang lain kan tidak seperti itu, gitu ya. Oke, Ibu tanya Anggun, udah berapa lama kamu merasakan itu? Dari kelas 1, Bu. Dari kelas 1 SMK gitu ya. Udah 2 tahun berjalan ya. Ibu mau tanya nih, kalau Lia, kalau di kelas dia kayak mana? Dia pernah nggak, maksud Ibu, menunjukkan sikap-sikap yang membuat dia, mungkin dia merasa terasingkan, atau mungkin kalian sering, ada nggak kawan-kawan di kelas itu mau mengejek-ngejek dia atau gimana, sehingga dengan omongan itu dia jadi nggak suka sama dirinya gitu? Nggak ada, Bu, cuman pemikirannya aja mungkin kalau dia itu diasingkan, padahal sebenarnya enggak, Bu. Oh, berarti selama ini emang nggak ada ya. Ibu tanya lagi nih, kalau hari ini gimana? Kamu nganggapnya kalau Anggun benar nggak seperti yang dibilangnya itu? Enggak, Bu. Mungkin Anggun berpikirnya aja yang Berpikirnya aja seperti itu ya, ya Tika ya. Kalau di kelas dia pernah nggak menunjukkan, maksud Ibu, kalian teman-teman di dalam kelas pada mau semua berteman sama dia kan? mau, Bu. Pada mau ya Anggun ya. Kamu selama ini Bu tanya, orang ini nggak pernah kan, maksudnya entah mungkin mengejek kamu, fisik kamu, kamu kok ini, kamu beda loh daripada kami ini lebih sempurna, ada nggak yang kayak gitu? Enggak sih, Bu, tapi orang luar ada. Orang luar gitu ya. Berarti udah selama 2 tahun kamu mengalami itu gitu ya. Oke. Kira-kira ada nggak nih yang mau ngasih solusi sama masalah Anggun? Apa kira-kira yang bisa kalian kasih solusi supaya dia tidak berpikiran jelek terhadap dirinya sendiri? Gitu ya Anggun ya. Oke, Ibu perjelas nih. Selama ini Anggun merasa senang nggak sama diri sendiri? Enggak gitu ya, merasa nggak senang. Benci nggak sama diri sendiri? Benci, Bu. Bencinya itu kayak mana? Maksud Ibu, pernah nggak kamu merasa langsung marah sama diri sendiri gitu? Ada gitu ya, marah sama diri sendiri. Tapi kamu tidak bisa menerima kekurangan yang ada atau bagaimana? Kamu marahnya ini, kamu nggak suka sama diri sendiri itu karena kenapa? Maksud Ibu, tadi Ibu tanya ada nggak diejek oleh teman-teman? Nggak ada. Berarti kamu berpikir sendiri yang begitu. Suka nggak membandingkan diri dengan orang lain? Suka, Bu. Suka gitu membandingkan diri dengan orang. Kenapa ya saya itu kok gini, orang kok kelihatan lebih sempurna gitu ya Anggun ya. Ya gitu kira-kira, berarti Anggun merasa seperti itu gitu kan. Kenapa ya orang punya kelebihan begini sementara saya nggak begitu ya. Nah, jadi kalau Ibu, betul yang dikata si Lia, kata si Arini juga, itu sebenarnya hanya pikiran yang negatif kamu, sementara orang teman-teman kamu aja tidak menganggapnya seperti itu gitu. Jadi itu menurut Ibu hanya pikiran yang negatif. Hilangkan pikiran negatif itu dan ganti dengan pikiran yang positif. Begini, kita ini kan hidup berbeda-beda. Kita diciptakan sama Allah itu berbeda-beda. Kita punya ciri khas yang berbeda-beda juga, nggak mungkin sama. Mungkin Anggun punya fisik yang mohon maaf ya Anggun, mungkin kamu tidak sempurna di bagian kaki atau bagian yang lainnya.
Jangan pernah insecure dengan itu gitu loh, ya. Kita semua sama. Di mata Allah aja kita sama gitu. Kamu kan selama ini merasa kenapa ya orang lebih sempurna dibandingkan saya gitu ya. Padahal di mata-mata teman-teman juga sama, iya kan Arini? Jadi menurut ibu itu hanya pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran negatif itu yang harus kita hilangkan, diganti dengan pikiran yang positif. Sebagai contoh nih, banyak di luar sana orang yang mohon maaf ya, ibu tahu mungkin kamu keterbatasan maksudnya fisik di kakinya agak tapi orang ini kan lebih istilahnya lebih sempurna dibandingkan kamu. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain yang membuat diri kamu itu jadinya merasa sedih, merasa terganggu dengan pikiran-pikiran itu. Padahal, ya kan, kalian selama ini menganggap dia gimana? Biasa aja. Jadi sama saling sayang, saling menyayangi walaupun kita punya perbedaan. Gitu ya Anggun ya. Jadi hilangkan pikiran-pikiran itu dan ganti dengan pikiran yang positif. Kenapa? Karena masih banyak orang di luar sana yang kita lihat lebih kurang daripada kita, banyak kekurangan, tetapi mereka masih bersyukur gitu ya. Jadi kira-kira ada nggak nih solusi yang lain dari kalian? Coba kalau dari Arini, menurut kamu apa kira-kira yang bisa dilakukan Anggun supaya dia tidak berpikiran seperti itu lagi? Berkawan sama kalian dekat aja gitu Bu. Lebih dekat lagi berkawannya sama kalian gitu ya, supaya nggak terlalu kepikiran gitu ya. Selama ini dia orangnya pendiam di dalam kelas gitu ya, tertutup gitu ya. Tahu apa yang dirasakannya Bu. Berarti dia nggak pernah cerita gitu ya. Pernah nggak kalian bertanya, maksudnya kamu kenapa gitu? Ada pernah tanya, tapi dia nggak mau cerita gitu. Nah, jadi solusi dari kawan-kawan nanti setelah ini kamu berbaur, cerita, ada kawan cerita biar enggak memendam sendiri perasaan itu. Gitu ya Anggun ya. Jadi cerita sama Arini, sama Lia dan sama Tika gitu ya Tika. Jadi apapun yang kamu rasakan curhat sama kawan-kawan, cerita, berbagi, saling sayang, kemudian saling mendukung. Ya. Nah, baik, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video. Nanti kalian sama-sama saksikan. First 2 times I rolled over. I was trying to work out how much air I hold in my lungs before I let it out. The third time, in my mind, knowing that I wanted to get out of here because of the bullying in my life, because I was going to be a burden to my parents and I had nothing to look forward to. I realized at that moment that if I actually went through with committing suicide, I would leave a greater burden for my parents than they already had. So when I saw in my mind my mum and my dad and my brother crying at my grave, if I went through with it, that one thought saved me. The power of encouragement. You can save a person's life. You may have arms and legs, but unless you know 3 things. Number 1, who are you and what your value is? Number 2, what is your purpose here in life? And number 3, what is your destiny when you're done here? If you don't know the answers of any of those 3 questions, you're more disabled than I. If I gave you $1 billion, if you gave me $1 billion, very happy. But then if my mum dies tonight, am I happy? No. Life is worth living when you find purpose. Nick, I don't know what my purpose is. I don't know. My parents want me to do this. My teachers want me to do that. My friends think that I should do this, and I don't know what to do. And you're torn, man. You don't know what to do. You have to make important decisions, man. You don't know what to do. Who do you believe? Follow your heart. If that's who you want to be, if that's what you want to do in life, then walk to it. One day at a time. You got to come to the truth of knowing who you are and
why you're here. William Barclay, he said, the greatest 2 days in anyone's life, the day you were born and the day you knew why. I know that there are 1 billion people going hungry today. I know that this year 1 million people will commit suicide. It's 1 every 40 seconds. So many people tease each other. Oh, you know, you're too short, you're too tall, you look whatever. Different hair and all that. It doesn't matter. See, the thing is, when you're in school, when you're growing up in life, it actually sort of matters to people how you look. And then it matters to you because it matters to others. Why? Why does it matter how you look? Because if they don't like you, then who will? If they don't accept you, then who will? I know so many teenagers who look themselves in the mirror and wish that they had a different body. I want to ask you, what are you going to believe? Are you going to believe in yourself? Are you going to believe everybody else's judgment on you? Are you going to believe people when they say that you're a failure and no one really likes you, no one really cares about you? That's what this world is. I want to look like her. I want to look, if I was taller, shorter, smarter, more popular, whatever you want. It's not enough. And the fear that we have is that we're going to be alone. That we're not good enough. And you know, we have to change ourselves. And, you know, so many people put me down and say, Nick, you look too weird and no one's really a friend and you can't do this and you can't do that. And I couldn't change anything. It's not like just fixing my hair one day and everything's fine. It's not like, you know, just whatever. I couldn't change my circumstance. I couldn't just one day wake up and say, hey, give me arms and legs. I need arms and legs. But it was so hard because people put me down. And I started believing that I was not good enough. I started believing that I was a failure. That I'd never ever be somebody who people would like or people would accept. And it was so hard, man. I thought to myself, you know, I can't go on the soccer field like everybody else. And I can't ride my bike and I can't skateboard and all these sort of things. I started getting depressed. I thought, what kind of purpose do I have to live? I mean, are you just here to live to die? I mean, is there not a purpose for me? Is there not a purpose in life? And I had questions and no answers. And I asked my mum and dad, why did this happen? I asked doctors, why did this happen? They don't know. There are some things in life that are out of your control that you can't change and you've got to live with. The choice that we have, though, is either to give up or keep on going. Every single human being has value, and my value is not determined on how I look or what job I have or where I'm from, where I was born, how much money, all that stuff. Nothing. And it's funny how the friends around you sort of determine who you are. You change yourself. You come to school. And everybody swore around me at high school, so I started swearing. Why? Because it's the cool thing to do. Everybody swears. So I don't want to be left out. And I want to be accepted, so I started swearing. You go to a party, everybody's drinking, so you drink. Why? Well, everybody else around me is doing a big deal. And you start losing yourself and you start putting your security in temporary things. You start putting your happiness in things that won't last. You can get drunk all you like, but in the morning, you're going to be sober with a headache with the same problems. Nick, you're not good enough. Nick, just give up. Nick, you're never going to get a job. You won't get married. You can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you going to be if you can't even pick up your kids when they're crying? But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. And if I fail, I try again, and again, and again. For as long as I try, there's always that chance of getting up. Does that make sense? And it's not the end until you've given up. And just the fact that you're here should persuade you that you have another chance to get back up.
a choice. I did too. Nah, gimana kesannya nonton videonya? Mengharukan ya? Iya, Bu. Sangat terharu dengan keterbatasan dia. Baik, kira-kira setelah menonton video ini, ada nggak yang bisa menyimpulkan isi dari video itu? Kalau Anggun, gimana Anggun? Setelah melihat video itu, kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari video itu? Ternyata Ternyata ada orang yang lebih kekurangan gitu ya, lebih banyak kekurangan dibandingkan kita sendiri gitu, Anggun sendiri gitu ya. Yang lain, ada yang bisa menyimpulkan nggak video dari dia? Lia, bisa nggak menyimpulkan apa yang kamu simpulkan dari video itu? Lebih banyak kekurangan di luar sana daripada saya sendiri, Bu. Iya, ternyata lebih banyak orang di luar sana yang punya kekurangan dibandingkan diri kita sendiri, gitu kan, Anggun? Nah, jadi dari kita nonton video ini, kita mungkin diajarkan seharusnya kita merasa malu. Kenapa? Ternyata lihat dia sebagai motivator yang tidak punya kaki, yang tidak punya tangan, tetapi dia mampu gitu merubah pikiran, membuka pikiran orang di luar sana dengan kemampuan dan kehebatan dia. Dia menunjukkan bahwa dia luar biasa. Dia bukan orang yang harus kita asingkan, orang yang harus kita ejek gitu ya. Tetapi dengan semangatnya dia bersyukur. Tadi lihat dia sampai mau bunuh diri, tapi apa yang dipikirkannya? Yang dipikirkannya dia memikirkan bagaimana mama dan ayahnya ketika di pemakaman. Dia memikirkan betapa sedihnya mereka ketika mendengar dia bunuh diri. Akhirnya ketika dia membayangkan itu nggak jadi, dia berubah pikiran. Nah, itulah yang bisa kita ambil kesimpulannya, bahwasanya kita harus lebih banyak bersyukur dan mencintai diri kita apa adanya. Apa yang udah diberikan Allah sama kita, kita terima, kita nggak boleh insecure. Ya, apalagi kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Apalagi sampai kita membenci diri kita sendiri gitu ya Anggun ya. Jadi coba nanti dari sini ke depan diubah cara berpikirnya, hilangkan pikiran-pikiran yang negatif dan ganti dengan pikiran yang positif. Begitu, apalagi kita sudah menyaksikan video itu bahwasannya ada orang di luar sana yang banyak kekurangannya dibandingkan kita. Gitu ya Anggun ya. Baiklah, Ibu di sini akan membagikan sebuah lembar kerja peserta didik dan kalian nanti bisa mengisinya. Oke. Ibu mau kalian isi satu-satu. Waktunya 2 menit. Oke, udah selesai? Selesai kan? Baik, kita sudah mengerjakan LKPD, kemudian sepertinya waktu kita juga sudah hampir selesai gitu ya. Mengingatkan lagi kegiatan konseling kita hampir selesai, jadi Ibu mau menyimpulkan isi kegiatan. Kira-kira ada nggak yang bisa kalian simpulkan dari perjumpaan kita hari ini? Jadi kesimpulannya kan, Bu, kita harus banyak-banyak bersyukur, jangan suka insecure. Walau kita nggak sempurna itu. Ya, kita nggak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya. Nah, jadi kita tidak boleh, kita harus tetap bersyukur, tidak boleh insecure, tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Tetap mencintai diri kita apa adanya, dan kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi sampai membuat diri kita merasa terganggu dengan pikiran-pikiran yang negatif. Hilangkan pikiran yang negatif, ganti dengan pikiran yang positif. Dengan cara apa? Dengan mencintai diri, mensyukuri dengan apa yang udah dikasih Allah sama kita. Syukuri, mudah-mudahan kalau kita mencintai diri kita apa adanya, maka apapun yang dikatakan orang, apapun penilaian orang, apapun yang kita anggap, wah kenapa ya dia lebih sempurna dibandingkan saya, itu semua
akan terabaikan. Kenapa? Karena kita mencintai diri kita apa adanya. Jadi gitu ya. Nah, Ibu mau tanya nih, bagaimana sih perasaan kalian ketika melakukan kegiatan konseling kelompok? Kalau untuk Anggun gimana? Rasanya? Lebih plong gitu Bu. Lebih plong gitu ya. Lebih leluasa gitu. Yang lain gimana? Ada nggak rasanya berkurang nggak gitu? Yang tadinya awalnya mungkin kalian nggak mau cerita, sekarang tiba-tiba cerita, ada nggak rasa plong, enak gitu? Ada ya, gitu. Jadi rasanya berbeda dari yang sebelumnya, gitu ya Tika ya. Nah, Ibu akan di sini terakhir mau membagikan selembar evaluasi dan kalian isi juga. Waktunya Ibu rasa 1 menit cukup. Oke, selesai? Sudah selesai? Baik, karena kalian sudah mengisi lembar evaluasi, hasil itu tandanya berakhir juga perjumpaan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua karena kalian sudah mau hadir untuk melakukan kegiatan konseling pada hari ini. Gitu ya Ibu, ucapkan terima kasih banyak pada kalian semua. Oke, sebelum kita menutup perjumpaan kita ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.